Ini kalau kita lagi nyetir kayak gini nih, ya, misalnya lagi nyetir tiba-tiba setirnya kok jadi enteng banget, kok jadi berat lagi, kok jadi enteng, kok jadi berat. Wah, udah mulai. Umumnya, ya, dashboardnya rata-rata mulai rusak. Cuman untuk yang audioless, untuk yang memasangnya kurang rapi, umumnya suaranya itu suka ada yang rattling, guys. Atau kayak ada apa ya, kayak sudah mulai rontok, guys. Dan itu suka menimbulkan suara berisik. Terutama pada saat ada beban, seperti masukin ke gear atau nyalain AC. Agak tajam gitu. Nah, nanti di tengah tanjakan teman-teman gas, ya kan? Di tengah-tengah tanjakan teman-teman berhenti di tengah-tengah tanjakan. Terus lepas rem, gas lagi. Ada getar nggak? Kalau dia ada getar, ya. Halo semua, welcome ke channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Toyota Alphard memang menggambarkan sebuah kemewahan, ya nggak? Ini adalah mobil keluarga yang mewah, bisa teman-teman lihat, ya kan? Jadi memang kayak bisa dibilang sebagai barometer. Jadi kalau zaman dulu mobil-mobil ini banyak sekali digunakan oleh pejabat-pejabat, apalagi joknya, captain seat, yang seakan ini nggak bisa dipisahkan guys sama Toyota Alphard. Umumnya Toyota Alphard minimal captain seat, bahkan ada yang pilot seats. Kecuali untuk Alphard generasi pertama itu memang ada yang nggak captain seat, yang joknya nyambung. Tapi umumnya Alphard adalah berjok captain seat. Dan mobil ini bisa dibilang memang mobil yang mau dilihat dari depan, dari samping, dari belakang, ini adalah sebuah MPV yang mewah guys. Dan memang apalagi bisa dibilang banyak digunakan oleh pejabat-pejabat yang menggambarkan sebuah status. Apalagi sekarang harganya ini udah murah meriah. Banyak juga mobil-mobil LCGC yang sekarang harganya malah lebih mahal dari mobil ini. Dan ini adalah Toyota Alphard generasi kedua tahun 2010. Ini adalah Toyota Alphard tahun 2010. Dan Mas Ban udah beberapa kali bahas juga konten Toyota Alphard baik dari Gen 1 maupun Gen 2. Dan untuk yang Gen 2 ini, dia keluar itu range-nya itu cukup lebar juga. Dari antara tahun 2008 akhir ya, karena 2008 awal itu masih ada keluar Gen 1. Sampai seingat Mas Ban itu tahun 2015. Dan yang kita bahas ini adalah ini yang tahun 2010. Jadi kita kali ini mau bikin konten worth it gak sih ya dengan sekarang mobil ini yang pasarannya nggak jauh dari 200 juta. Tergantung tahun guys. Mungkin yang kalau tahunnya lebih tua ada yang di bawah 200 sedikit ya kan. Ada yang di atas 200 cukup banyak untuk yang tahun mungkin yang agak muda seperti tahun 2014 atau yang less edition di tahun 2015. Dan juga tergantung tipe. Dan ada juga yang dijual di 200 lebih sedikit. Dan kebetulan kalau yang ini juga sebenarnya dijualnya itu di 200 juta lebih sedikit. Nah, sekarang kita pengen lihat ya kan, worth it nggak sih? Dan biasanya mobil ini tuh masalahnya apa aja? Toyota Alphard ini kalau teman-teman pengen beli ya, dia masuk ke Indonesia ini sebenarnya versinya banyak guys. Sampai bingung. Bahkan gue pernah mencari literatur yang pengen mengklasifikasi setiap tipe Alphard gitu, baik yang melalui importir umum maupun yang melalui ATPM. Pusing sendiri guys. Ternyata yang dari importir umum aja nggak ada patokan yang benar-benar sama. Untuk yang versi ATPM, jadi ATPM ini lebih familiar orang melihat tipe G dan tipe X. Tipe X adalah tipe yang paling standar untuk varian ATPM. Dan tipe G adalah tipe yang di atasnya. Untuk yang tipe X, itu dia nggak ada sunroof dan polos saja atasnya. Jadi dia nggak ada panoramic roof dan nggak ada sunroof. Dan umumnya untuk yang tipe X itu banyak sekali digunakan menjadi armada taksi ya. Terutama armada taksi Bluebird. Tapi guys, untuk tipe X yang importir umum jadi kita pernah ngelihat salah satu armada taksi tapi bukan Bluebird. Dulu itu ada yang namanya Tiara taksi atau masih di dalam grupnya Taksi Express. Dia juga menggunakan Alphard tipe X. Tapi tipe X-nya adalah tipe X yang importir umum. Jadi speknya beda.
dia udah ada sunroof dan sudah ada panoramic roof. Karena untuk importir umum, dia juga tipenya itu banyak. Ada yang tipe ZG, ada yang tipe S, ada tipe G, ada yang tipe X. Seingat Mas Ban, di atas tahun 2012 itu juga ada yang namanya tipe GS. Bedanya apa? Kita bingung guys. Bahkan ada beberapa tipe juga yang masuk dengan audioless. Kalau dilihat dari depan sebenarnya mukanya sih sama ya, hampir-hampir mirip ya. Bentuk velgnya juga hampir mirip. Ini lampunya juga hampir mirip. Ini lampunya masih multi reflektor. Untuk lampu jauhnya, untuk lampu dekatnya dia sudah proyektor. Dan untuk yang ini kebetulan nih mukanya sih sudah di-upgrade. Jadi kalau teman-teman pengen mukanya agak-agak mirip sama Gen 3 ya, atau Alphard yang barong. Jadi ini diganti, ini adalah bentuk bumpernya secara keseluruhan. Nah ini harganya sih sebenarnya lumayan. Tapi mobil ini kalau mau distandarin juga bisa. Tadi ini kebetulan mobil teman Mas Ban. Ini kok mukanya diganti? Emang keluarnya kayak gini? Enggak, keluarnya nggak kayak gini. Ini adalah udah di-upgrade biar mirip dengan Alphard yang generasi ketiga. Tapi muka aslinya ada, masih ada. Bumper orinya masih ada, jadi kalau mau dipasang, dia akan balik lagi ke original. Dan sekarang kalau kita buka mesin ya, paling umum Alphard yang masuk adalah Alphard yang bermesin 2400. Untuk mesin 2400 baik versi ATPM sama versi importir umum sebenarnya nggak ada perbedaan. Karena baik ATPM mau importir umum itu sama-sama bikinan Jepang. Bedanya yang masukin doang. Kalau ATPM dia masuk lewat pintu Toyota Astra Motor. Kalau importir umum dia masuk dari penjual mobil-mobil build up yang non ATPM. Itu aja guys bedanya. Jadi ini mesinnya sama. Kalau bisa dibilang mesinnya ini sih sebenarnya cukup bandel. Kalau dibilang irit, tergantung ya guys ya. Irit atau tidak itu tergantung teman-teman mau compare sama apa. Kalau di compare sama Avanza, ini nggak irit. Kalau di compare sama Innova, nggak beda jauh juga borosnya gitu. Tapi kalau kita compare sama mobil-mobil yang sejenis, nah, dan balik lagi juga cara pemakaian. Kalau teman-teman makainya juga di bawahnya santai, terus jalanan juga nggak relatif macet, di luar kota, di tol gitu, sebenarnya mobil ini cukup irit, bisa tembus di atas 110. Dengan catatan kita jalan di tol, bener-bener kosong, dan nggak ngebut. Tapi kalau teman-teman bawa beban penuh, ya terus jalan-jalan yang banyak tanjakan, ya jalannya banyak ketemu tanjakan, ya terutama tanjakannya agak curam gitu, itu boros guys. Kenapa? Karena kita akan ngegas dalam terus supaya powernya dapat buat nanjak. Apalagi kalau beban penuh kan ya berarti kan tenaga dia akan berputar lebih berat. Kalau dari mesin untuk Gen 2 ini, kalau teman-teman nyari ya selama mesinnya garing ya kan, mesinnya nggak ada bocor, bersih, insya Allah nggak ada masalah kalau untuk mesin. Tapi biasanya sih mesin kalau bunyi-bunyi itu biasanya itu dari namanya balance shaft. Mesin Toyota yang 2400 itu ada balance shaft-nya di bawah, dan biasanya kalau udah di atas 100.000 km, kadang-kadang gigi balance shaft-nya itu sudah mulai rontok guys. Dan itu suka menimbulkan suara berisik. Terutama pada saat ada beban, seperti masukin ke gear atau nyalain AC, itu juga udah kedengeran. Sisanya untuk mesin insya Allah nggak ada masalah, spare part-nya juga nggak ada masalah. Terus yang perlu diperhatikan lagi adalah transmisi otomatis. Karena untuk yang generasi kedua ini, transmisi otomatiknya nggak sebandel yang generasi pertama. Karena kalau yang generasi pertama itu adalah otomatik konvensional ya, orang bilang ya itu adalah AT. Untuk yang Gen 2 ini adalah menggunakan transmisi Continuously Variable Transmission atau CVT. Ya, CVT yang sekarang mulai banyak dikeluhkan oleh orang-orang karena sekarang hampir mobil-mobil sekarang itu bertransmisi CVT. Ya memang untuk CVT itu lebih nyaman, nggak ada hentakan. Bahkan ketika kita lagi jalan lurus gitu, jalan kosong, cenderung akan lebih irit dibandingkan dengan AT biasa. Tapi CVT juga memiliki problem yang nggak sebadak AT biasa. Jadi yang perlu diperhatikan adalah CVT-nya. Kalau CVT-nya udah bermasalah, ya siapin aja dana sekitar 10-15 juta. Nanti kita akan coba cara ngecek CVT dari Toyota Alphard ini. Ya sisanya paling teman-teman tinggal cek
ada bekas tabrak atau tidak, ya kan, dari tulang-tulangnya. Ya kalau memang teman-teman bingung, mungkin bisa membawa jasa inspektor gitu untuk melihat apakah ada bekas tabrak atau tidak. Tapi kalau teman-teman misalnya kurang puas nih, ini kan mobil tenaganya gede, jadi banyak orang yang bilang juga mesin 2400 ini bisa dibilang banci nih untuk mobil segede gini, apalagi bawa muatan penuh. Pilihlah yang versi 3500 cc 6 silinder, itu tenaganya lebih jos lagi. Nah, balik lagi dari mesin, selain mesin adalah yang hal-hal yang perlu diperhatikan adalah electric power steering. EPS-nya dia, EPS-nya ini juga kadang-kadang sudah mulai bermasalah ya. Dan kalau kita dari samping, yang membedakan yang paling mencolok ya kan dari Toyota Alphard adalah door panel. Nih, jadi nggak semua tipe Alphard itu ada door panelnya. Dan satu lagi guys, untuk yang generasi kedua ini juga ada versi yang lain. Kalau teman-teman yang pengen Alphard yang lebih sporty, dia ada yang namanya Velfire untuk ANH 20. Kalau untuk Velfire semuanya dia udah ada door panelnya, seingat Mas Ban. Tapi kalau Alphard, ada Alphard tertentu yang ininya polosan guys, dia nggak ada door panelnya. Ya kayak Alphard tipe X misalnya itu polos. Dan kalau gue lihat yang polos gini kayak kurang gagah ya. Jadi kayak mewahnya itu nggak dapet, jadi kayak kelihatan cungkring gitu. Jadi memang yang namanya mobil-mobil boxy ini harusnya ada door panel kayak gini, baik itu Alphard ataupun adiknya kayak Toyota Foxy atau kayak kompetitornya Foxy itu kayak Serena. Jadi kalau ada door panelnya gini, dia kelihatan lebih gagah gitu. Sisanya sih dari samping sih hampir sama. Untuk pengereman depan belakang sama-sama udah cakram. Untuk bentuk velgnya juga kurang lebih hampir mirip. Ya, ini untuk velgnya rata-rata ringnya 18. Kalau yang ini ukuran bannya 235 50 ring 18. Nah, kalau kita dari bagian belakang, ya, tapi tetap ya Alphard is Alphard. Mobilnya udah nggak muda, udah cukup berumur, tapi tetap aja dari belakang juga kelihatan mewah. Untuk yang Gen 2 ini dia wipernya ngumpet di sini ya. Dia ngumpet di spoiler, dan memang rata-rata semuanya juga udah dapet spoiler. Cuman yang audioless, tahu Mas Ban, untuk yang audioless dia nggak ada kamera mundurnya. Tapi kalau teman-teman upgrade mungkin bisa ditambahkan kamera mundurnya. Kayak yang ini ada kamera mundurnya. Karena ini harusnya nih tipe S audioless, jadi nggak ada audionya. Udah ada sensor parkir belakang, dan di bagian belakang itu memang tipenya itu rancu, beda-beda. Ada yang juga yang udah power backdoor kayak gini. Kalau yang ini udah power backdoor. Nah, untuk lampu dia nggak semuanya LED ya. Nah, kalau yang ini udah power backdoor. Untuk bagasi, hampir semua Alphard itu sama, baik Gen 1 maupun Gen 2. Ini bagasinya gede, karena bangku yang depannya ini bisa maju mundur. Cuman untuk mekanisme penegukan, gue lebih seneng untuk yang Alphard generasi kedua. Karena dia joknya itu harus dilipat dulu, baru ditekuk ke samping. Kalau Alphard Gen 1 itu joknya direbahin, baru ditekuk ke samping. Metode penegukannya mirip-mirip kayak Serena C24. Nah, paling sih kalau teman-teman ngelihat ya, yang diperhatikan sih kayak las-lasan sini nih, tuh. Ya, biasanya ini mulai keriting kalau misalnya dia pernah kena tabrak. Tapi kalau nggak kena tabrak, dia biasanya masih lurus, guys. Dan walaupun sekarang ada orang yang bisa misalnya benerin nih, terus dibikin ada las titiknya, tetap aja dia lipetan platnya sebenarnya teman-teman bisa kelihatan. Ini kalau lipetan platnya, ini kan kayak ada 2 plat yang ditumpuk ya. Kalau lipetan platnya kurang rapi, walaupun dia ada las titiknya, bisa jadi itu udah dirapihin. Cuman yang ngerapihin jago aja, dibikin las titik lagi gitu. Yang paling yang di belakang yang kita perlu perhatikan tuh cuman kayak bekas tabrak. Kalau misalnya dia power backdoornya dia masih nyala, ya kan. Dan untuk power backdoor mobil-mobil tahun segini itu beda. Kalau mobil tahun sekarang power backdoor motornya itu ada di hidroliknya. Kalau ini motornya ada di dalam sini. Jadi ini ya yang narik motornya. Kita tutup aja contoh. Kita tutup ya guys. Tuh. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang yuk kita lihat interiornya. Oke guys. Ini kalau kita lihat dari buka interior, yang pasti juga kita lihat adalah las-las titikan di bagian pintu ya.
kita ambil aja secara random, terutama di bagian atas. Ini walaupun bukanya agak keras ya, tapi ini bisa dibuka. Tapi kalau memang teman-teman ragu, ya memang paling enak sih pakai jasa inspektor, biar dia lihat ini ada bekas tabrak nggak atau bekas terguling misalnya. Biasanya kalau bekas terguling, bagian sininya kan akan keriting. Terus ini diraba aja guys, diraba. Masih mulus nggak? Biasanya kalau ada bekas tabrak atau bekas di repair, kadang-kadang itu bisa keraba. Kalau yang benerinnya memang nggak rapi-rapi banget. Kalau yang benerinnya rapi, bisa jadi nggak kelihatan juga. Ya, itu sih untung-untungan ya. Nah, untuk jok, kebetulan untuk yang ini adalah joknya masih menggunakan fabric ya. Dan untuk jok yang ini, joknya fabric. Walaupun untuk Alphard Gen 2 ini ada yang warna hitam kayak gini, agak abu-abu. Ini warnanya mirip-mirip Gen 1. Ada juga yang warnanya coklat. Ada juga yang kombinasi. Sebelah kanan kirinya ini kayak kulit gitu. Sebelah tengahnya coklat tapi bahannya fabric. Jadi memang macam-macam guys. Kalau kita jelasinnya kita juga bingung mau mulai dari mana jelasinnya. Dan ini yang S build up ya, atau CBU, importir umum. Mobilnya semuanya CBU, importir umum, audioless. Makanya untuk head unitnya ini udah diganti yang modelnya lebar kayak Tesla. Jadi kalau kita hidupin, nah kita hidupin, ini sudah mirip sekali. Jadi kalau kita hidupin, untuk pengaturan AC-nya dia juga udah ada di dalam head unit ini guys. Nih, ini untuk pengaturan AC-nya. Jadi kalau teman-teman udah rubah gini, pengaturan AC-nya untuk kipasnya tuh dia ada di sini. Ya, ini nambahin kipas. Terus ini rear, ini pengaturan AC belakang, ini pengaturan AC depan, dan ini head unitnya harganya lumayan. Karena include pengaturan AC jadi agak mahal. Tapi pengaturan AC masih ada juga tombol fisiknya di sini. Ya, tapi ini cuman untuk pengaturan suhunya aja. Untuk pengaturan suhunya. Padahal untuk AC-nya ini adalah dual zone. Jadi kalau lewat sini ini dual, ngaturnya langsung bareng guys. Karena untuk naikin turunin suhu ini di sini, ini kanan kiri bisa diatur di suhu yang berbeda. Lebih keren sih. Ya, untuk yang audioless. Cuman untuk yang audioless, untuk yang memasangnya kurang rapi, umumnya suaranya itu suka ada yang rattling guys. Atau kayak ada apa ya, kayak ada desis-desis gitu. Kalau yang memang masangnya mungkin kurang pas gitu ya untuk pemasangan, atau arus listrik yang dibutuhkan audionya itu nggak ngepas. Jadi suka ada efek-efek, bukan efek sih, kayak ada suara radionya, jadi suara audionya itu kayak kurang jernih gitu. Sisanya sama, ini untuk wood panel. Untuk wood panel juga modelnya macam-macam. Dan yang paling penting untuk Alphard generasi kedua ini adalah ini guys, dashboard. Umumnya ya, dashboardnya rata-rata mulai rusak. Itu rata-rata. Gua menemukan selalu rusak. Kecuali emang mobilnya bener-bener parkirnya di tempat adem, jarang kejemur segala macam. Tapi ini bisa dibenerin karena dia si bahan substance materialnya ini kalau kena panas dia lembek dan lengket. Jadi mirip-mirip BMW gitu. Tapi ini bisa dibenerin dan biasanya biayanya kurang lebih 1 juta, itu bisa mulus lagi. Dan terutama di bagian dashboard sini. Ini biasanya memang mulai rusak. Itu aja nih. Kalau teman-teman mau beli yang perlu diperhatikan ini dashboard. Sisanya sih aman guys. Yang agak mahal juga EPS. Nah, electronic power steering. Sebenarnya kalau yang kena cuman racknya doang, ya racknya cuman bunyi itu nggak ada masalah. Itu bukan masalah besar. Tapi kalau EPS-nya udah error, kayak misalnya dia suka ngenteng sendiri atau berat sendiri, nah itu benerin EPS-nya udah lumayan mahal guys. Lumayan mahal. Untuk buka sunroof dia ada di sini. Nah ini kalau kita open sunroofnya, kalau Alphard Gen 1 dia ada tombol untuk buka sunroof juga di bagian tengah. Dan gue merasa mobil Alphard generasi kedua ini kayaknya nggak selebar Gen 1 ya. Apa perasaan gue doang? Perasaan aja ya. Perasaan aja ya.
Gen 1 tuh kayaknya lebih lebar gitu. Untuk bagian door trim, nah kalau bagian door trim ini sebenarnya ini soft touch material, tapi dia bahannya dia lebih kuat dibandingkan dashboard. Ini bahannya mirip-mirip soft touch material yang ada di Gen 1. Jadi dia nggak akan ngembung gitu ya, atau menjadi lembek pada saat kena panas. Dikombinasikan ini warna fabric yang hampir mirip sama jok, tapi sebenarnya teksturnya itu beda. Simple aja guys. Dari bagian sini sih nggak ada yang perlu perhatikan. Paling yang teman-teman perlu perhatikan adalah odometer. Yang ini 115.000. Tapi kalau kita beli mobil udah 10 tahun ya kan, lebih afdol adalah ngecek fisik mobilnya langsung dibandingkan dengan odometer. Karena zaman sekarang angka ini bukanlah angka yang nggak bisa dirubah. Bisa aja kita ketemu pedagang nakal yang mundur-mundurin speedometer, ya gitu kita sering denger lah ya, speedometer asli atau tidak ya kan. Ya, tapi balik lagi, mau speedometer angkanya berapapun ya kan, kalau kondisinya masih bagus, masih seger, masih enak dipakai, nggak ada PR, ya kenapa enggak? Bener kan? Karena kan balik lagi mobil itu tergantung perawatannya. Untuk pengaturan setirnya, teleskopik sama steering sama semua. Untuk ininya dia udah all auto ya. Tapi ini untuk door panel yang bagian atas ini seingat Mas Ben kalau nggak salah tambahan. Kalau nggak salah door panelnya dia cuma ada di bawah ya harusnya ya. Kalau di bagian belakang yang perlu kita perhatikan adalah electric sliding door-nya. Ini kalau electric sliding door-nya kalau bermasalah ya nggak mahal-mahal juga sih. Ya sebenarnya sih nggak mahal, di bawah 5 juta lah. Kadang-kadang cuman tergantung penyakitnya apa. Kadang-kadang tuh yang paling sering adalah kabel selingnya putus misalnya. Ya biayanya nggak jauh dari 1 juta. Tapi kalau yang rusak udah motornya segala macam, baru udah lumayan nih untuk benerin power sliding door-nya. Udah, kalau sliding door-nya aman ya kan, terus electric sunroof-nya aman, nggak ada masalah guys. Kayak ini kita tutup aja tuh, dia udah electric sunroof. Terus juga nih panel AC masih nyala atau enggak, karena untuk di AC belakang dia kan triple zone. Bahkan di bagian belakang juga dia ada pengaturan untuk suhu AC-nya ya, seperti ini. Dan untuk beberapa tipe nih memang ada TV-nya teman. Kalau yang ini harusnya sih nggak ada TV-nya karena dia kan yang audioless ya. Nah yang ini ada TV-nya, dan TV-nya itu mirroring sama head unit yang ada di depan. Oke guys, sekarang kita cobain aja mobilnya. Pada saat kita mengemudikan ya kan, hal-hal apa aja sih yang perlu kita perhatikan kalau kita mau beli Toyota Alphard generasi kedua ini. Nah ini sekarang kita mau cobain mobilnya. Apa aja sih yang perlu diperhatikan? Karena ini bertransmisi CVT, dan CVT itu kan isunya kan zaman sekarang kan kuat sekali. Jadi untuk teman-teman yang perlu diperhatikan adalah pada saat perpindahan gigi dia nggak ada hentakan yang berlebihan. Terus masukin gigi, lepas rem, nah dia nggak delay ya. Jadi creepingnya bagus, dia langsung responsif, mobil langsung jalan. Terus di transmisi itu nggak ada geter-geter. Dalam arti pada saat kita bawa gitu ya mobilnya, dia nggak ada geter-geter. Tapi geter-geter itu lihat lagi, apakah ada kerusakan di engine mounting. Dengan catatan kalau engine mountingnya bagus dan dia ada indikasi getar ya di transmisi, terutama pada saat kita ngebut gitu atau kita lagi jalan kayak gini nih, terus kayak ada getar-getar di transmisi, bisa jadi itu CVT-nya udah mulai bermasalah. Nah, sebenarnya ada satu lagi guys. Kita harus cari tanjakan. Jadi kalau bisa teman-teman kalau test drive, ini kebetulan di sini nggak ada jalanan yang nanjak, cari tanjakan yang agak curam gitu ya, agak nungkik gitu. Biasanya tuh tanjakan di mall pada saat parkir. Paling gampang. Nggak usah ke puncak, nggak usah ke Bandung. Cari aja mall yang ada ramnya, nanjaknya agak tajam gitu. Nah, nanti di tengah tanjakan teman-teman gas, ya kan? Di tengah-tengah tanjakan teman-teman berhenti aja di tengah-tengah tanjakan. Terus lepas rem, gas lagi. Ada geter nggak?
Kalau dia ada getar, ya bisa jadi CVT-nya itu udah mulai gejala. Biasanya mungkin kalau lagi jalan lurus gini, kita nggak ngerasain apa-apa, nggak ada keluhan apa-apa, ya kan? Nah, pada saat ditanjakan kan dia butuh momen ya, butuh torsi lebih besar. Nah, begitu ketemu getar, aduh, siap-siap itu masalah. Terus kaki-kaki. Untuk Gen 2 ini kaki-kakinya itu nggak sebandel ya sama Gen 1. Cari yang kaki-kakinya itu masih adem. Ya, masih adem bunyinya. Walaupun sebenarnya kalau benerin kaki-kaki ini juga nggak terlalu mahal-mahal banget sih guys. Bisa dibilang untuk spare partnya kaki-kaki ini masih wajar lah ya, wajar untuk kaki-kaki mobil Toyota pada umumnya. Jadi kayak mungkin teman-teman kayak mirip-mirip Miata Camry, Accord gitu, kurang lebihnya sama. Bahkan untuk beberapa part nggak beda jauh juga sih sama Miata Innova untuk kaki-kakinya. Dan untuk Gen 2 ini dia kalau ngebut dia lebih enak ya, lebih stabil dibandingkan Gen 1 yang cenderung lebih goyang. Dia ini ngebut lebih stabil. Dan mobil MPV ini itu enak untuk dibawa ngebut sebenarnya. Kalau ngebutnya lurus ya, bukan belak-belok segala macam. Terus setir nih. Ini kalau kita lagi nyetir kayak gini nih, ya. Misalnya lagi nyetir, tiba-tiba setirnya kok jadi enteng banget. Kok jadi berat lagi, kok jadi enteng, kok jadi berat. Wah, udah mulai itu EPS-nya. Nah, kaki-kaki kalau bisa cari jalan yang rusak ini. Ya kan, ada yang bunyi atau enggak, ya. Kalau bunyi itu di kaki-kaki ya bisa jadi ada dua, ada komponen kaki-kakinya kayak join-join, atau ada ball join, atau ada busing-busing yang bunyi yang udah mulai rusak ya, mulai pecah. Atau juga dari rekstir juga bisa. Jadi kalau rekstir itu dia punya teflon ya, atau bosnya di dalam itu kan kayak sejenis plastik, bukan plastik sih sebenarnya. Nah itu bisa udah mulai aus dan dia oblak, dan itu juga bisa menimbulkan bunyi. AC-nya, nah ini mah turning radiusnya nggak bisa diandalkan guys, ini turning radiusnya payah mobil ini. Jadi memang udah semi-semi membawa bis ini. Jadi turning radiusnya bener-bener payah banget. Tapi overall bawa mobil ini sih cukup menyenangkan, apalagi untuk perjalanan jauh dan bawa keluarga. Tapi bawa mobil ini nggak menyenangkan kalau saat kita ketemu gang senggol guys. Jadi gang-gang yang memang jalannya agak sempit, ya, agak stres juga. Ya emang apalagi kanan kirinya ada motor parkir sembarangan gini, masuk apa nyenggol, aduh. Karena memang menurut gua bodinya ya cukup besar lah ya. Tapi kalau ke jalan-jalan normal kayak gini, mobilnya enak. Udah sih, itu aja sih guys. Jadi kalau teman-teman mau cari Toyota Alphard ya, yang pasti selama mesinnya itu nggak ada suara aneh-aneh, terus tenaganya juga nggak ngempos ya, dia kayak gini nih, akselerasinya nih masih enak ya, terus nggak ada rembes-rembes oli, insya Allah sih itu aman ya. Apalagi kalau syukur-syukur dari pemakai sebelumnya itu ada riwayat perawatan berkalanya gitu ya, atau perawatannya aman. Karena kalau dia bermasalah begitu digeber aja juga udah berasa guys. Oh kalau ini kan masih responsif ya, boyo. Kalau udah agak boyo itu bisa dua, bisa di mesinnya yang memang udah boyo, atau kompresinya udah jelek karena suka telat ganti oli ya nggak, atau dari transmisinya udah bermasalah. Jadi torsi dari mesin nggak bisa disalurkan dengan baik ke roda. Terus kaki-kaki deh sama rekstir atau EPS, electric power steering. Jadi beda ya, rekstir itu biasanya cuma bunyi, tapi kalau EPS dia udah mulai error. Dan kalau udah mulai error ya puncaknya aja lah mati. Jadi berat nanti setirnya kalau EPS-nya mati, karena ya ibaratnya setir power steeringnya udah nggak bekerja. Beda sama Gen 1, dia untuk power steeringnya masih menggunakan minyak atau hydraulic power steering. Kalau yang Gen 2 udah elektrik. Yang ini elektrik ya, kalau udah kena ya, ini harganya lumayan. Karena untuk electric power steering kasarnya guys,
Untuk Avanza aja yang udah EPS aja harganya lumayan guys, apalagi Toyota Alphard. Oke guys, jadi kalau teman-teman pengen Toyota Alphard ini yang harganya udah nggak mahal ya, tapi nggak kelihatan terlalu tua kayak Gen 1. Kalau rata-rata mobil-mobil Toyota Alphard itu kebanyakan orangnya itu ngerawat, karena ini kan adalah mobil mahal. Nah, selama pemilik sebelum yang ngerawat, insya Allah kita dapat bahan yang bagus, dan mobil ini memang nggak ngerepotin juga sebenarnya. Kalau teman-teman minat sama mobil ini mobil teman Mas Bro juga dijual juga. Cek aja nomor ada di deskripsi. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.